Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman saya semuanya. Perkenalkan, nama saya Victoria Adediwa, NIM 2030304, kelas A semester 1, tugas pengantar sosiologi sebagai tugas UAS. Yang pertama, mengenai apa itu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan gejala dengan gejala non-sosial. Menurut Pitrim Sorokin, ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan kelompok. Rock dan Ward, ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial menurut W.F. Auburn dan F.N. Numkov. Ilmu yang mempelajari struktur dan proses kemasyarakatan yang stabil, atau J.A. Van Don and C.J. Lammers. Ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial, terutama perubahan sosial, menurut Selo Soemarjan dan Soelamen Somardi. Yang kedua, apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan kesenian moral, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Soemarjan dan Selo Somardi, mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Yang berikut bagian unsur normatif kebudayaan. Yang pertama, unsur penilaian atau volitional elements, baik buruk, benar, salah, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang kedua, unsur perintah atau perspective elements, boleh, tidak boleh, perintah, larangan. Yang ketiga, unsur kepercayaan, itu cognitive elements, selamatan, upacara, ritual. Yang berikut, aneka belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, dia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, dia belajar menyesali diri. Yang berikut sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Menurut Peter L. Bagel, yang dipelajari melalui sosialisasi adalah peranan-peranan atau roles. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Berikut pola-pola sosialisasi. Menurut Jagger, memilahnya menjadi repressive socialization, menekankan penggunaan hukum terhadap kesalahan. Cirinya penekanan pada hukuman dan imbalan, menuntut kepatuhan anak, komunikasi satu arah, nonverbal, dan berisi perintah. Tekanannya pada keinginan orang tua, keluarga sebagai significant other. Yang kedua, interaksi sosial. Pendahuluan interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor, meliputi imitasi atau peniruan, sugesti, pandangan hidup yang diterima oleh orang lain, identifikasi, kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain. Yang terakhir adalah simpati, itu ketertarikan seseorang pada pihak lain. Yang berikut, syarat interaksi sosial. Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, ada kontak sosial atau social kontak, dan yang kedua, ada komunikasi atau communication. Yang berikut, dramaturgi. Dramaturgi, all the words take and all the men and women replace atau Shakespeare every government. Dalam bukunya The Presentation of Everyday Life mengemukakan pemikirannya tentang interaksi sosial. Menurutnya, individu yang berjumpa dengan orang lain akan mencari informasi mengenai orang yang dijumpainya atau menggunakan informasi yang dimilikinya, antara lain untuk mendefinisi situasi. Yang berikut, stratifikasi sosial.
Stratifikasi sosial atau social stratification adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya kelas sosial. Yang kedua, mobilitas sosial. Mobilitas sosial atau social mobility berarti perpindahan status dalam stratifikasi sosial yang mobilitas dapat terjadi pada kekuasaan privilege maupun prestige atau transfer. Mobilitas vertikal mengacu pada mobilitas ke atas atau ke bawah transfer. Sementara mobilitas lateral mengacu pada perpindahan geografis antara lingkungan setempat, kota, dan wilayah atau guidance. Dapat terjadi mobilitas sosial intragenerasi atau antar generasi. Yang berikut, kelompok sosial. Yang pertama, menurut Verdantones, memilah kelompok menjadi Gemeenschap atau community, Gemeenschap of life perkawinan, Gemeenschap by blood terah keberabatan, Gemeenschap of plates ikatan mahasiswa ngawi, Gemeenschap of mind kagama alumni ikafu, Gesellschaft atau society. Charles Houghton Colley memperkenalkan konsep primary group atau yang artinya kelompok yang ditandai oleh pergaulan dan kerjasama tatap muka yang intim. Sementara Aristoteles menciptakan konsep secondary di grup. Yang berikut, sistem norma. Sistem norma adalah penampilan dari satu orientasi nilai budaya tertentu yang menghasilkan berbagai tindakan norma berdasarkan kekuatan meningkatnya guild and guild. Memilah sistem norma menjadi cara atau usage, kebiasaan umum atau folkways, tata kelakuan moros dan adat yaitu kostum. Yang berikut cara, yang artinya norma yang paling lemah karena tanpa sanksi masyarakat atau X cara makan atau minum. Yang berikut kebiasaan umum, perbuatan berulang yang diikuti banyak orang atau menghormati orang tua. Yang berikut tata kelakuan, merupakan norma pengatur sanksi lebih tegas dan keras sehingga memunculkan rasa bersalah bagi yang melanggar atau larangan pergaulan bebas. Yang berikut adat, yaitu norma yang paling kuat karena memberikan sanksi moral berdosa dan sanksi masyarakat. Dapat dihukum dengan beragam hukuman yang terberat pengucilan atau larangan kumpul kebo. Yang berikut personal pendukung pranata. Personal pendukung pranata adalah pembentuk atau pelaksana norma. Norma tertentu akan terwujud apabila ada pendukungnya yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan. Mereka pula yang menentukan keberadaan lembaga sosial tersebut. Yang berikut, sistem norma. Sistem norma, ideologi ekonomi kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada pemilikan pribadi atas sarana produksi dan distribusi untuk kepentingan pencarian laba pribadi ke arah pemupukan modal melalui persaingan bebas. Yang berikut kerumunan, terdiri dari kerumunan dengan kepentingan yang sama, tidak mengikat, primary group, keluarga, dan ormas orpol. Yang terakhir adalah organisasi sosial yang formal. Yang berikut, faktor-faktor yang menentukan kelompok sosial. Yang pertama, kesadaran akan jenis yang sama atau organisasi profesi Ikatan Perempuan Indonesia. Yang kedua, adanya hubungan sosial atau ikatan pelajar dan mahasiswa Bima. Yang ketiga, orientasi pada tujuan yang sudah ditentukan atau parpol dan ormas. Yang ketiga, formal group. Formal group adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan yang tegas dan dengan gejala diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya atau instansi pemerintahan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Dan yang ketiga, informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti atau mahasiswa kelas A atau B. Yang ketiga, reference group.
adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran bagi seseorang atau bukan anggota kelompok tersebut. Untuk membentuk pribadi dan perilakunya atau anggota DPR dan DPRD diarahkan oleh partai politik. Yang berikut, kelompok sosial memiliki aturan normatif yang harus dipatuhi oleh member atau anggota organisasi, seperti anggota DPR, DPRD harus patuh terhadap partai politik. Yang ketiga, aturan tersebut bersifat mengikat, atau mahasiswa tidak mematuhi aturan dianggap gagal. Oke, baik, sekian dari hasil presentasi saya untuk memenuhi ujian akhir semester pengantar sosiologi. Saya Victoria Hadidiwa mengucapkan sekian dan terima kasih.